الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فيا معاشر المسلمين والmuslimat, Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah yang terus memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, dan yang paling besar adalah nikmat hidayah, nikmat taufik yang menjadikan diri kita hari ini masih mau untuk berada di salah satu tempat yang dicintai oleh Allah, yaitu masjidnya, dalam rangka berbekal diri, karena masing-masing kita dan seluruh jiwa yang bernyawa pasti akan mati, akan menghadapi perjalanan yang begitu panjang yang diawali dengan dicabutnya nyawa. Kita berdoa dan berharap semoga Allah Jalla wa'ala berkenan menjadikan akhir kehidupan kita di dunia dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang mengikuti ajaran dan tuntunannya hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih bersama dengan kitab Minhajul Muslim, jalan hidup seorang muslim, yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Malam hari ini kita akan masuk bab baru setelah pada pertemuan yang lampau kita menyelesaikan bab yang ke-10 terkait keimanan terhadap hari kiamat, terhadap hari akhir. Malam hari ini kita masuk ke bab yang ke-11. Sebenarnya bab ke-11 ini berkaitan erat dengan bab ke-10, yaitu bab tentang keimanan terhadap hari akhir. Namun penulis membawakan pembahasan secara khusus karena pembahasan ini juga berkaitan dengan kejadian di dunia sebelum hari akhirat, yaitu bab fi azabil qabri wa na'imihi, pembahasan terkait azab kubur dan nikmatnya. Azab kubur dan nikmat kubur. Kata penulis Hafidh rahimahullahu ta'ala, yu'minul muslimu bi anna na'imal qabri wa azabuhu wa su'alal malakaini fihi haqqun wa sidqun. Seorang muslim sudah seharusnya beriman, meyakini bahwa nikmat kubur, demikian pula siksa kubur, kemudian juga su'alul malakain, pertanyaan yang akan diajukan oleh dua malaikat, malaikat sinten? Mungkar dan nakir, adalah hak dan sidq, benar dan nyata, akan terjadi dan akan dialami setiap manusia yang dicabut nyawanya. Lalu bagaimana yang matinya ditelan apa? Ikan. Kemudian ikannya ditelan manusia.
manusianya ditelan ikan. Maka mereka mengalami alam barzakh. Walaupun mungkin tidak ada fisik kuburnya, tapi alam barzakh berlaku untuk seluruh manusia. Mungkin mendapatkan nikmat dan bisa jadi na'udzubillah mendapatkan azab, dan sebelum itu ada pertanyaan, ujian yang diajukan oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Kenapa seorang muslim seharusnya percaya dengan perkara tersebut? Wa dzalika lil adillatin naqliyyati wal aqliyah. Karena banyak sekali bukti, dalil-dalil baik secara naql yang dinukil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun bukti secara akal yang insya Allah akan mulai kita bahas pada malam hari ini. Ayat yang pertama dibawakan oleh penulis adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat ke-50 dan 51. Malam hari ini kita bahas terlebih dahulu ayat ke-50. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita lanjut ayat 51. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-50, walau tara iz yatawaffa alladzina kafaru, dan sekiranya engkau melihat tatkala orang-orang kafir dimatikan, dicabut nyawanya, al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, maka para malaikat mereka memukuli wajah-wajahnya, wajah-wajah orang kafir, dan dubur-duburnya. Adbar jamak dari dubur, ya, atau boleh diterjemahkan dengan maaf, pantat, tapi nanti kita akan pelajari tafsirnya insyaallah secara terlek demikian, dan kenapa menggunakan kata ini nanti kita akan bahas insyaallah. Ya, para malaikat memukuli wajah-wajah mereka dan adbar, dubur-dubur mereka, wadzuqu azabal hariq, dan mereka para malaikat mengatakan kepada orang kafir, dzuqu azabal hariq, rasakan azab siksa api yang membakar. Ini ayat yang ke-50. Ayat yang ke-51, dzalika bima qaddamat aydihim, yang demikian itu disebabkan apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka. Wa anna allaha laysa bidhallamin lil 'abid, dan sungguh Allah tidak pernah melakukan kezaliman sedikit pun terhadap para hambanya. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas sedikit demi sedikit ayat yang ke-50. Allah awali dengan firman-Nya walau tara. Sebelum itu, ayat ini secara global membicarakan tentang proses pencabutan nyawa orang-orang kafir sebelum nantinya akan merasakan siksa kubur, atau sebelum itu adalah pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Allah awali dengan firman-Nya walau tara, dan sekiranya engkau melihat.
menyaksikan. Engkau di sini secara khusus tentunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka seakan-akan Allah mengajak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ngobrol berbicara. Kalau engkau wahai Muhammad menyaksikan dengan mata kepalamu, melihat dengan mata kepalamu. Ya. Secara khusus ayat ini adalah obrolan antara Allah dengan Rasulullah SAW. Namun karena di sini tidak ada pengkhususan lafaz, maka sebagian ulama ahli tafsir mengatakan ayat ini tentu juga berlaku untuk seluruh manusia yang berakal manakala membaca ayat ini. Surat apa? Al-Anfal ayat 50. Atau mendengar ayat ini kemudian dia memahaminya, maka dia sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara tidak langsung. Walau tara, kalau seandainya engkau melihat dengan mata kepala yang ada di muka kita. Melihat apa? Idh yatawaffal ladzina kafaru. Melihat kondisi saat orang-orang kafir diwafatkan, dimatikan. Sedikit kita singgung kaidah bahasa Arab. Walau, lau bahasa Arab yang sudah diserap ke bahasa Indonesia. Apa artinya lau? Walau atau kalau. Ya, jika itu terjemahannya. Tapi lau itu kalau, ya, kalau bahasa Indonesia gitu. Atau walau. Ya. Lau dalam kaidah bahasa Arab adalah fungsinya adalah harfu minal ahruf asyartiyah, harfun min ahruf asyartiyah, salah satu huruf yang fungsinya untuk mengajukan syarat. Ya. Kalau ada syarat maka ada jawab syarat, alias konsekuensi yang muncul setelah adanya syarat. Gampangannya seperti ini kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau besok kamu datang tepat waktu, saya akan traktir bakso. Kalau besok kamu datang tepat waktu, ini syarat. Saya akan traktir kamu bakso, ini jawab syarat. Alias traktir bakso itu bisa direalisasikan kalau datangnya tepat waktu. Di ayat ini Allah memunculkan syarat, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru. Kalau engkau menyaksikan, melihat dengan mata kepala kondisi saat orang-orang kafir dicabut nyawanya. Ini adalah syarat. Mana jawab syaratnya? Mana konsekuensi dari syaratnya? Ternyata enggak ada di ayat ini. Enggak disebutkan. Karena kalau tadi sudah saya bacakan, kalau memperhatikan Bapak Ibu, itu enggak ada kalau kamu melihat terus kamu akan apa, gitu enggak ada. Justru malah di sini ayatnya melanjutkan atau dilanjutkan dengan kejadian lain di mana para malaikat memukuli wajah dan dubur mereka. Kaidah semacam ini di dalam ayat-ayat Al-Quran ketika ada syarat kemudian tidak diberikan jawab syarat, tidak diberikan konsekuensinya, kata para ulama ahli tafsir, litahwil wat ta'zim, untuk memunculkan perasaan dalam diri orang yang diajak bicara
Entah itu secara khusus Nabi kita Muhammad SAW atau secara umum adalah umatnya, kita semua yang sedang baca, yang sedang mendengarkan. Kalau kamu melihat keadaan orang kafir saat dicabut nyawanya, kenapa memang? Apa yang akan berefek kepada saya kalau saya melihatnya? Maka kata para ulama, litahwil wa ta'zim, untuk memunculkan perasaan ngeri dan takut. Ya. Mungkin kalau boleh dibuat analogi, kalau ente lihat kemarin kecelakaan yang astagfirullah, kalau gitu ngomongnya kan orang yang dengar langsung gimana ada perasaan. Kalau ente lihat, ya, saya kok jadi ingat ya, saya tuh ngapunten, alhamdulillah dengan izin Allah menyembelih sapi pernah, kambing alhamdulillah sering. Tapi kalau melihat darah manusia itu pusing. Pertama kali terjadi saat beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2004 atau 2005, sekitar tahun itu. Sekarang 2000 berapa? Tadi udah berapa tahun? Iya sekitar itulah. Habis beli makanan sama temen, kondisi habis maghrib kalau nggak salah. Tidak jauh, mungkin 10 meter di depan saya. Nih, kalau jenengan lihat, gitu kan? Kalau Anda lihat, gitu. Mungkin sekitar 10 meter depan saya motor, mungkin menghindari ada mobil yang di depannya, karena saya melihat akhirnya nabrak pal siapa? Bruk lagi bahasa Jawa. Jembatan, nabrak jembatan. Begitu suara keras, prak. Saya mencoba mendekati, siapa tahu entah mungkin teman, keluarga, jadi saya semoga bisa ikut menolong dalam hati saya. Tapi begitu saya mendekati, itu darahnya, kalau boleh saya bahasakan, kalau ditahu diambil pakai ciduk bisa seember mungkin, saking bleber kemana-mana. Saya langsung pusing dan lemes gitu kan, langsung nggak jadi astagfirullah, nggak jadi nolong akhirnya, karena kalau maksakan nolong pasti saya yang ditolong malah jadi gawe gitu kan. Ya, maka saya pikir sudah. Nah, kalau Anda melihat gitu kan, tapi nggak disebutkan, memangnya kalau melihat kenapa? Maka jawab syarat yang tidak disebutkan di dalam ayat-ayat yang seperti itu tujuannya adalah memunculkan perasaan ngeri. Karena memang kondisi orang yang meninggal dalam keadaan kafir, na'udzubillah, seperti yang tadi disebutkan dalam ayat yang kita akan bahas, dipukuli oleh malaikat. Dan kalau kita melihatnya dengan mata kepala, maka niscaya, kata para ulama, akan membuat seluruh bulu kuduk kita berdiri. Ya. Ngeri, merinding. Dan dengan taufik, dengan karunia, dengan takdir dari Allah, kita nggak melihatnya. Kita hanya melihat orang yang mati begitu saja, tapi nggak melihat bagaimana proses malaikat mencabut nyawa orang tersebut. Ya. Sehingga yang penting itu bukan kematian secara fisik, tapi bagaimana orang itu mati secara batin. Maksudnya apa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau orang yang beriman. Beliau orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Ya. Tapi Utsman bin Affan secara fisik matine kepenak nopo angel? Secara fisik saya tanya, kepenak nopo angel? Susah, sulit, angel. Kenapa? Karena beliau matinya radhiyallahu anhu dibunuh.
sahabat. Kan gak ada yang mau mati dibunuh, mengenaskan, bukan oleh satu orang yang saat itu mendemo banyak orang, walaupun eksekutornya satu orang yang paling utama dan yang lain hanya mengikuti. Iya. Tapi lihatlah bagaimana kondisi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau wafat. Walaupun dibunuh, tapi beliau sedang membaca Al-Quran dan sedang puasa. Maka yang terpenting adalah bagaimana seseorang mati batinnya, dalam tanda kutip, kondisi batinnya saat itu bagaimana, keislamannya bagaimana. Walaupun harus mati dengan fisik yang mengenaskan, itu nggak terlalu penting. Kenapa? Karena malaikat ketika mencabut nyawa orang yang dibunuh, kalau dia mukmin dicabut dengan cara yang lembut. Tapi kalau dia kafir walaupun meninggal di atas tempat tidurnya, maka kondisinya seperti yang disebutkan di sini. Yadribuna al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Maka walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru, kalau Anda melihat bagaimana orang-orang kafir itu dicabut nyawanya, jawab syaratnya apa? Niscaya Anda akan ketakutan, akan ngeri, mungkin gak bisa tidur semalaman karena melihat malaikat yang sebegitu bengisnya memukuli orang-orang kafir manakala dicabut nyawanya. Yatawaffa yang artinya mewafatkan. Wafat itu bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Sebagaimana terjemahan wafat itu mati, juga bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Nek sedo bahasa Jawa lah, mungkin gak ada bahasa Arabnya gitu. Tilardunya, tapi bahasa Indonesia kebanyakan itu nyerap dari bahasa Arab. Kenapa? Karena orang Indonesia punya hubungan yang begitu dekat dengan orang-orang Islam, yang santun, yang baik, yang berdakwah, mengajak orang-orang Indonesia untuk masuk Islam bukan dengan pedang, tapi dengan akhlak yang mulia. Ya. Wafat artinya mati. Kenapa wafat disebut wafat? Kata para ulama, karena yutawaffa atau yutawaffa bihi hayatun nas fid dunya. Karena kehidupan manusia itu disempurnakan alias diselesaikan dengan cara tersebut. Kehidupan manusia di dunia itu sempurna ketika dia sudah mati, alias sempurna maksudnya apa? Nggak ada lagi udah kehidupan di dunia kalau dia sudah mati, maka disebut dengan wafat. Kalau kita kembali kepada fiilnya dari kata yatawaffa, sulasinya adalah wafayafi, itu menunaikan, menyempurnakan, ya, itu wafayafi. Maka orang yang mati orang yang sudah sempurna. Sempurna apanya? Hidupnya di dunia sudah sempurna, jatah umurnya sempurna, jatah rezekinya juga sempurna, akhirnya yowis mati, disebut dengan wafat. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir ketika diwafatkan. Orang kafir yang mana? Ternyata para ulama ahli tafsir mereka berbeda pendapat. Siapa orang-orang kafir yang dimaksud dalam ayat ini? Sekurang-kurangnya ada dua pendapat besar. Yang pertama, orang-orang kafir yang dimaksud dalam ayat ini secara khusus adalah orang-orang kafir yang mereka melawan kaum muslimin ketika perang Badar. Jadi ayat ini surat Naba Al-Anfal ayat yang ke-50. Sebagian ulama ahli tafsir menggolongkan Al-Anfal ini satu bagian dengan surat At-Taubah, sehingga ada yang berpendapat selain surat At-Taubah yang kalau membacanya tidak didahului dengan basmalah, Al-Anfal juga termasuk menurut pendapat sebagian ulama. Kenapa? Karena bahasanya mirip. At-Taubah dan Al-Anfal mirip tentang apa? Kebanyakan tentang peperangan kaum muslimin melawan orang-orang musyrik, orang-orang kafir.
Ya. Bagaimana sikap-sikap orang kafir yang na'udzubillahi min dzalik. Ya. Walaupun di Indonesia mushaf kita memang cenderung mengikuti pendapat yang mengatakan hanya at-taubah saja yang tidak perlu didahului dengan basmalah, tapi cukup dengan ta'awud. Siapa orang-orang kafir? Adalah orang-orang kafir yang melawan orang muslim di perang Badar. Jadi kata sebagian ahli tafsir, orang-orang kafir, orang-orang musyrik ketika perang Badar, siapapun yang berani menghadapkan wajahnya ke arah orang-orang muslim alias berani melawan orang muslim, maka malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah akan memukuli wajah-wajah mereka. Untuk yang berani ngelawan, berhadapan dengan kaum muslimin, dipukul di bagian wajahnya. Adapun orang kafir yang kemudian takut kabur sehingga membelakangi orang-orang muslim di perang Badar, maka mereka dipukul di bagian pantatnya, di bagian belakangnya. Ya. Sehingga adbar dubur sebenarnya adalah ungkapan yang maknanya adalah punggung menurut sebagian ahli tafsir. Ya. Punggungnya. Kenapa pakai kata-kata maaf pantat atau dubur? Untuk mewakili bagian belakang, sedangkan wajah untuk mewakili bagian depan. Maka dipukulnya mereka orang-orang kafir itu bukan hanya wajah dan pantatnya saja, tapi seluruh tubuh mereka. Ya. Kalau orang Indonesia ngapunten, mukul bagian depan seringnya yang dibidik apanya? Kepala wajah, gitu kan? Enggak Indonesia, enggak Arab, kayaknya mirip. Kalau mukul bagian belakang yang dibidik apa ya? Ya, Masya Allah, Allah menggunakan ungkapan yang memang sudah menjadi kebiasaan manusia itu sendiri. Allah tahu kebiasaannya. Ya. Makanya bapak-bapak kalau anaknya lagi nakal, tapi jangan ya. Dulu kadang-kadang tinggi tabok namanya. Ya itu yang dipukul di bagian sekitar pantatnya, ya, atau mungkin pahanya dan semisalnya. Tapi poin utamanya adalah Allah menggunakan ungkapan ini untuk mewakili seluruh tubuh bagian belakang. Allah pukul melalui malaikatnya, dan bagian depan diwakili dengan wajah juga Allah pukul. Ya. Ini yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan orang kafir adalah orang-orang kafir di perang Badar. Yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang kafir di sini adalah seluruh orang kafir saat dicabut nyawanya. Seluruh orang kafir saat dicabut nyawanya. Kenapa? Karena ayat ini tidak menyebutkan secara spesifik tentang kejadian perang Badar. Maka dalam kaidah usul tafsir, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran dari sebuah ayat itu bisa diambil dari keumuman lafaz redaksinya, tidak mesti hanya diambil dari kekhususan sebabnya. Secara sebab ayat ini kaitannya dengan perang Badar, tapi lafaznya dibuat oleh Allah secara umum, maka pelajarannya bisa diambil secara umum. Berarti apa? Semua orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak meyakini ayat-ayat Al-Quran, tidak percaya dengan wahyu dari Allah yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika dicabut nyawanya itu akan dipukuli. Di bagian mana? Seluruh tubuhnya, kan tadi sudah kita jelaskan. Wajah mewakili bagian depan, sedangkan adbar dubur mewakili bagian belakang. Semuanya dipukuli. Makanya tadi kita katakan, kenapa nggak ada jawab syaratnya? Kenapa nggak ada konsekuensi dari syaratnya? Untuk menumbuhkan perasaan ngeri bagi orang yang berpikir, berakal, merenungi saat membaca ayat ini atau saat mendengarkannya. Kalau dibayangkan bagaimana malaikat yang begitu bengis datang kepada
orang-orang yang kafir dalam keadaan yang paling buruk. Ya, jadi malaikat maut ketika mendatangi seorang yang hendak dicabut nyawanya, itu kondisinya bisa berbeda. Kalau mendatangi orang mukmin yang akan husnul khatimah dengan izin Allah, Allahumma ja'alna minhum amin, maka akan dalam keadaan yang baik. Ya. Tapi kalau akan mencabut nyawa orang kafir, maka kondisinya mengerikan. Kondisinya mengerikan. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian malaikat mengatakan, selain daripada memukuli ya orang-orang kafir ini, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, para malaikat memukuli wajah dan dubur mereka alias memukuli seluruh anggota tubuh orang-orang kafir saat dicabut nyawanya. Malaikat mengatakan, dzuqu adzabal hariq, rasakan, dzuqu, rasakan oleh kalian. Sudah dipukuli itu siksaan secara fisik, kemudian disiksa juga secara psikis dengan kata-kata rasakno. Orang lagi sakit itu sudah cukup untuk membuatnya lemes dan semacamnya, ditambahi kata-kata ngidin gitu maksudnya. Ngidin sih ya, orang Purbalingga ya, kapok gitu kan, itu lebih sakit lagi. Ya, kawus seperti itu orang itu bilang. Ya, itu lebih sakit lagi. Di malaikat selain memukul, malaikat juga mengatakan dzuqu, rasakan adzabal harik, azab siksaan api. Para ulama ahli tafsir menjabarkan bahwa ini terjadi dalam 3 kondisi. Sebagian mereka mengatakan malaikat mengatakan rasakan oleh kalian siksaan api neraka, dikatakan kepada orang-orang kafir saat perang Badar yang tadi kita singgung, di mana orang-orang kafir ketika mereka dipukuli wajahnya, punggungnya atau seluruh tubuhnya oleh malaikat yang membantu kaum muslimin untuk mengalahkan orang-orang kafir, orang musyrik di perang Badar, para malaikat memukuli menggunakan, kalau boleh kita katakan, sebilah besi ya, yang terbakar dari api neraka, sehingga ketika dipukulkan ke wajah mereka, ke tubuh mereka, mereka pun merasakan panas pembakaran. Bukan hanya luka, sudah luka yang menganga, luka yang disertai dengan luka bakar api. Jadi na'udzubillah. Dalam sebagian hadis yang dinilai mursal, ya, oleh sebagian ulama mengatakan hadisnya lemah. Sebagian disampaikan oleh Ibnu Juraij, ya, menukil perkataan sebagian sahabat. Sekali lagi dinilai lemah oleh sebagian ulama, tapi tidak mengapa kita ambil karena ini berkaitan dengan ayat yang memang secara ayatnya demikian. Sebagian sahabat ketika melihat orang-orang kafir yang mati di perang Badar, itu melihat di punggungnya ada seperti sayatan-sayatan pedang yang terbakar. Ya, jadi sudah terluka, juga ada seperti gosong. Maka oleh malaikat dikatakan dzuqu, rasakan, disayat dengan pedang yang terbakar atau sebilah besi yang terbakar dari api neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, pakar tafsir di kalangan tabi'in, hal ini dikatakan di hari kiamat oleh para malaikat penjaga neraka terhadap orang-orang kafir yang disiksa di dalam neraka. Ya. Dzuqu adzabal harik, rasakan oleh kalian siksaan api neraka. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Abbas, pakar tafsir dari kalangan sahabat radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan hal ini dikatakan oleh malaikat pencabut nyawa
terhadap orang-orang kafir setelah nyawanya tercerabut. Orang-orang kafir, nanti di pertemuan, mungkin 2 pertemuan berikutnya kita akan bahas ayat tentang prosesi pencabutan nyawa. Bagaimana nyawa orang kafir ketika dia dicabut, hendak dicabut, dia ketakutan. Dia nggak mau, karena dia akan tahu kalau dicabut dia akan dibawa ke siksaan ya, yang mengerikan. Maka dia nggak mau. Nyawanya, ruhnya itu berusaha untuk sembunyi di berbagai celah tubuh. Maka malaikat mencabut nyawanya dengan paksa, sehingga ketika dicabut tercerabutlah nyawa itu. Diumpamakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih seperti jarum yang bergerigi atau besi yang bergerigi dimasukkan ke kapas yang agak basah, dicabut secara paksa. Apa yang terjadi dengan kapas itu? Maka tercerabut, terburai. Itu gambaran nyawa orang kafir manakala dicabut paksa karena dia nggak mau keluar. Nah, bagaimana mau keluar? Karena malaikat mengatakan, "Dzuqu, siap-siap kalian." Diancam. Siap-siap kalian untuk merasakan siksa neraka kelak di negeri akhirat. Iya. Ini 3 kondisi. Maka jamaah yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat semacam ini memberikan peringatan kepada kita agar jangan sampai kita berakhir di dunia ini dengan kondisi yang mengerikan. Walaupun mungkin orang tidak melihat secara fisik, kita mungkin meninggal di atas tempat tidur, atau meninggal di atas kasur, atau meninggal di tempat-tempat yang seakan-akan kepenak ya matine. Tapi orang tidak tahu bagaimana malakul maut, malaikat kematian mencabut nyawa kita. Jangan sampai kita dicabut dalam kondisi seperti ini, yang dibukuli wajah dan punggungnya, seluruh tubuhnya dipaksa untuk keluar dan diancam, siap-siap kamu akan disiksa di dalam neraka. Sebagai penutup, kita bawakan firman Allah Ta'ala. Ada beberapa ayat di dalam surat Az-Zukhruf, ayat yang ke-74 sampai 80. Secara terjemah saja saya baca ayatnya, kemudian saya terjemahkan karena waktunya hampir habis. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, yang suka berbuat dosa, kemaksiatan, namun tidak mau bertaubat sampai meninggalnya, la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Sebelum itu, fi adzabi jahannam khalidun. Mereka akan disiksa di dalam neraka jahannam khalidun, selama-lamanya. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak akan secuil pun siksaan itu yufattar, diringankan. Tidak akan. Diberi jeda fatrah, tidak akan. Jadi nggak ada namanya hari ini disiksa, besok istirahat, nggak ada. Ya. Atau sejam disiksa, sejam istirahat, siksa, sejam istirahat, nggak ada. Terus seperti itu. La yufattar wa hum fihi mublisun. Sehingga mereka pun mublis. Mublis ini dekat dengan kata iblis. Apa artinya mublis? Mublis itu putus asa. Sehingga diantara makna iblis itu adalah yang berputus asa. Ya. Maka hati-hati mengikuti iblis. Salah satu senjata paling mujarab yang ditembakkan oleh iblis kepada manusia adalah membuat manusia putus asa. Putus asa dari rahmat Allah. Ketika sudah melakukan dosa dan dosa, biasanya iblis akan datang, kamu itu nggak akan ada peluang untuk diampuni. Wis kakean dosane. Iblis menghembuskan keputusasaan. Mereka orang-orang yang di dalam neraka jahanam berputus asa. Wa ma zalamnahum walakin kanu humudz zalimun.
Allah mengatakan, kami tidak berlaku zalim ketika menyiksa mereka. Kami enggak menzalimi mereka, tapi mereka sendiri yang berbuat kezaliman ketika di dunia. Wanadau, saking putus asanya mereka, para penduduk neraka menyeru. Siapa yang diseru? Para malaikat yang bertugas menyiksa penghuni neraka. Malaikat yang menjaga neraka. Ya Maliku, malaikat Malik. Sinten malaikat Malik? Penjaga neraka. Diseru oleh para penghuni neraka, ya Maliku, liyaqdi alaina rabbuk. Ya Malik, bilang sama Allah, matikan saja kami. Liyaqdi alaina rabbuk, selesaikan saja urusan kami. Kami enggak usah disiksa kayak gini terus. Kami enggak kuat, kami enggak tahan. Waktu di dunia ta ngomongnya, nanti juga kalau sudah terbiasa ngapal kulitnya. Nauzubillahi min dzalik. Tapi nanti akan datang masa ketika orang-orang yang tidak beriman, naudzubillah, kalau mereka tidak bertaubat, akan mengatakan perkataan ini, ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, sampaikan kepada Allah, matikan saja kami. Apa kata Malik menjawab seruan mereka? Qala innakum makithun. Tidak, kalian tetap akan tinggal di neraka dan terus disiksa. Tidak ada kematian. Ya, maka dalam surat Al-A'la yang banyak dihafal kaum muslimin, ya, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka di dalamnya tidak akan mati dan tidak akan hidup. Tidak akan mati, enggak akan hidup. Maksudnya apa? Enggak akan mati karena kalau dia mati senang, siksaannya rampung, dan enggak akan hidup dengan kehidupan yang normal. Alias ada istirahatnya lah. Kalau normal kan ngapunten, orang di penjara itu kan ya kadang dihukum, kadang ada masa tidurnya. Sampai yang ngapunten, kalau di sini ada yang saksi kerja rodi zaman Jepang apa zaman Belanda gitu, nggak ada ya. Saya yakin pasti ada masa orangnya kerja rodi, walaupun kerja rodi pasti ada masa istirahatnya kan, malam-malam tidur. Tapi kalau di neraka nggak ada namanya istirahat dari siksaan. Na'udzubillahi minan nar. Itu mungkin yang bisa kita bahas. Masih ada ayat 78, 79, lalu mungkin kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.